Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1082 yang tentunya akan menarik untuk kita simak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. One Piece chapter 1082 dibuka dengan beredarnya surat kabar jika salah satu Vika Admiral yang bernama T-Bone telah mati. Namun uniknya, yang membunuh T-Bone bukanlah bajak laut, melainkan salah satu warga sipil. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah T-Bone merupakan Vika Admiral yang disukai dan dicintai oleh warga sipil maupun angkatan laut? Tentu berita ini cukup mengejutkan dunia. Pihak dari Angkatan Laut pun tidak mau memberikan informasi lebih detail tentang insiden ini yang dibilang cukup janggal. Apalagi jika diperhatikan, orang yang membunuh T-Bone adalah seorang penduduk sipil yang sudah tua. Secara fisik pun cukup meragukan. Dan ternyata alasan kakek ini membunuh karena di desanya atau lebih tepatnya keluarganya sedang dilanda kelaparan. Tentunya saat mengetahui jika mampu membunuh Angkatan Laut, maka organisasi Cross Squid akan membayarnya sesuai dengan berapa populernya Angkatan Laut itu. Bisa jadi dari kasus ini, T-Bone yang merupakan orang yang begitu peduli dengan penduduk sipil, apalagi sedang dilanda kelaparan, merelakan dirinya untuk dibunuh. Nah lantas, bagaimana setelah terbunuhnya T-Bone? Rupanya organisasi Cross Squid tidak omong kosong soal hadiah. Bagi langsung mengirimkan uang dengan jumlah tertentu pada penduduk sipil yang berhasil melakukan pembunuhan itu. Tapi sayangnya di chapter ini tidak diketahui berapa bintang untuk harga kepala T-Bone. Mungkin jika ada nakama yang mengetahui hal itu bisa diisi di kolom komentar. Dengan kasus kematian salah satu Vika Admiral yang dilakukan oleh penduduk sipil demi mendapatkan imbalan untuk bertahan hidup, maka Angkatan Laut semakin menyoroti Cross Squid sebagai organisasi yang cukup berbahaya. Karena jika dibiarkan saja maka akan banyak penduduk sipil yang seharusnya dilindungi oleh Angkatan Laut malah balik menyerang Angkatan Laut demi mendapatkan imbalan. Belum lagi para bajak laut seperti kasus di Pulau Hachinosu, mereka juga tertarik untuk imbalan dari Cross Squid. Karena harga satu bintang, imbalannya adalah satu peti uang yang setara dengan 100 juta berry. Dan nilai paling tinggi adalah 5 bintang atau 500 juta berry. Nah tentu dengan ini bisa jadi Angkatan Laut akan mulai bergerak untuk memerangi organisasi Cross Squid. Nasib dari orang yang telah membunuh T-Bone saat ini menjadi buronan dan ternyata tak hanya memberikan hadiah kepada orang yang telah membunuh Angkatan Laut, Cross Squid juga memberikan perlindungan jika dirasa ia tidak ada tempat untuk bersembunyi, bahkan bagi mengajaknya bergabung menjadi pasukannya. Terlepas dari itu, saat ini rupanya pasukan Cross Squid sedang membuat kapal baru untuk organisasi ini. Namun sayangnya, orang-orang yang membuat kapal adalah anak buah Bagi yang cukup fanatik. Nah, tanpa pengetahuan Bagi, desain kapal tersebut bukan mencerminkan ketiga petinggi Cross Squid, melainkan seperti kapal bajak laut Bagi. Ya, mau bagaimana lagi, hal itu sudah diketahui oleh Crocodile dan juga Mihawk, yang berujung Bagi kembali dihajar dengan cukup sadis, yang mana kepalanya digantung dengan tubuh terpisah. Dan di chapter ini mulai terungkap alasan Crocodile membentuk organisasi Cross Squid. Organisasi ini dibentuk bukan untuk mengejar gelar Raja Bajak Laut, melainkan ingin membangun sebuah negeri impian yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Itu sama saja Cross Squid akan membuat organisasi saingan dari Angkatan Laut. Dan wajar saja jika mereka membuat harga buronan untuk setiap kepala Angkatan Laut. Untuk sejauh ini rencana Crocodile cukup baik karena mereka saat ini menjadi perhatian khusus bahkan ancaman bagi Angkatan Laut. Jika nakama masih ingat, dulu di Alabasta, Crocodile juga telah merencanakan ini, bahkan sebentar lagi ia akan menguasai kerajaan Alabasta dari Raja Cobra. Tapi sayangnya, mimpi Crocodile harus kandas di tangan Luffy dan juga aliansi.
Sesaat setelah mendengar impian krokodil untuk membentuk negeri militer, Bagi cukup keberatan karena sejak awal ia membentuk bajak laut adalah untuk mencapai impiannya menuju ke Laftel. Karena 24 tahun yang lalu, sesaat setelah eksekusi Roger, Bagi menanyakan kepada Akagami tentang impiannya untuk menuju ke Laftel. Namun jawaban Akagami saat itu cukup membuat kecewa si badut ini, karena Akagami mengurungkan niatnya untuk menuju ke sana. Dan sejak saat itu, Bagi yang masih berambisi untuk pergi ke Laftel mencari jalannya sendiri. Dan saat ini tersiar kabar jika Akagami mulai memburu One Piece. Sontak hal itu membuat Bagi sangat marah dan semakin semangat untuk mendapatkan One Piece. Bahkan ia juga mengumumkan hal itu kepada anak buahnya. Sejak One Piece chapter 1060 yang mana Im Sama menghilangkan Pulau Lulusia dengan kekuatan yang mengerikan, dikarenakan Sabo berada di sana akan membeberkan informasi seputar rahasia yang ada di Marejoa. Bahkan komunikasi pun juga sempat diputus. Dan kurang lebih 21 chapter selanjutnya Oda Sensei belum menyinggung lagi bagaimana nasib dari Sabo. Dan akhirnya di One Piece chapter 1082 ini Sabo dikabarkan masih hidup. Dia bersama dengan sebagian warga Lulusia. Nah, kronologi kejadiannya kurang lebih seperti ini. Setelah insiden di Reverie, Sabo menuju ke kerajaan Lulusia dan di sana merasa situasinya tidak aman, maka Sabo bersama sebagian warga Lulusia yang ingin bergabung dengan pasukan revolusi pergi ke Pulau Kamabaka menggunakan kapal. Dan saat di perjalanan tidak jauh dari Pulau Lulusia, Sabo menggunakan denden musi milik kerajaan Lulusia yang ada di kapal untuk menghubungi Dragon. Tapi sayangnya denden musi telah disadap oleh pemerintah dunia dan saat ingin menyampaikan informasi rahasia kepada Dragon, maka komunikasi langsung diputus oleh pemerintah dunia. Dan juga Im Sama menghilangkan Pulau Lulusia. Jika diperhatikan, pandangan Sabo saat pulau itu dilenyapkan bukan memandang ke atas, melainkan menoleh ke arah samping. Itu menandakan ia tidak berada di pulau itu. Sedangkan orang-orang yang berada di pulau itu melihat ke arah atas, ke arah cahaya yang akan melenyapkan pulau tersebut. Dan di akhir chapter, Sabo, Ivankov, dan juga Dragon berada di sebuah ruangan untuk mendengarkan informasi penting yang akan diungkapkan oleh Sabo. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.